Sekjen PDI beberapa hari yang lalu itu menyatakan bahwa PDIP setuju kalau TAP MPRS 25 itu dimasukkan, tapi dengan syarat, nah itu kan, wah ini ada bargaining position namanya. Kita di situ yang harus hati-hati. Dengan syarat agar ideologi-ideologi ya, dia bilang begitu ya, yang bertentangan, yang mengancam Pancasila yang lain harus dilarang juga. Nah, dia menyebut dua, yaitu khilafahisme dan radikalisme. Nah, kira-kira kalau demikian, kira-kira ngancam enggak ini? Mengancam enggak pada Anda atau pada kita umat Islam? Nah, sementara kita ini yakin bahwa khilafah itu bukan isme. Dia adalah sistem pemerintahan seperti sistem pemerintahan lainnya yang boleh dipelajari, apalagi ini menjadi bagian dari kitab-kitab, bagian dari ajaran Islam, terutama di fikih, ya fikih siasah. Ya, itu apakah ini mau lalu kita rela untuk dikriminalkan? Maka saya sebenarnya sudah membuat itu ya ulasan, kalau mau begitu ya silakan itu kita mintakan fatwa ke MUI gitu ya. MUI berani tidak menetapkan bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam, khilafah ajaran sesat, ajaran setan ya, misalnya begitu. Silakan, berani enggak di sana MUI? Saya yakin enggak akan berani karena itu akan menentang hukum Allah. Nah, ini persoalan khilafahisme dijadikan itu. Khilafah itu akan isme. Dihadapkan dengan komunisme. Lah, apa enggak gila ini? Ya kan? Ya berarti nanti akan sama. HTI dan PKI itu podo. Kan itu kan akan disamakan. Nah, kalau saya sering mengatakan menyamakan HTI dengan PKI itu adalah kedunguan sejarah dan hukum. Nah, saya berani mengatakan begitu. Ya, jadi ini bahaya yang pertama ini, kenapa ajaran Islam mau dikriminalkan? Kriminalisasi ajaran Islam. Ini pasti saya yakin nanti itu akan, meskipun nih dalam praktek sudah begitu kan, maksudnya pengusung, masuk pengusung ya, maksudnya pendakwah itu ya, yang mendakwahkan khilafah, ajaran Islam, Islam kafah dan seterusnya itu kan sering mendapatkan intimidasi, bahkan sampai pada persekusi, bahkan sampai ada yang ditangkap, betul kan? Nah, ini belum ada RUU-nya saja, udah kayak gini nih. Saya sendiri, misalnya terkait dengan radikalisme, nah, siapa yang nggak tahu kalau Suteki itu adalah, terpapar radikalisme. Oh, radikal harus profesor, nggak radikal ya letoi kan, ya toh. Nggak punya prinsip, nggak bisa mengubah ilmu. Ya, ilmunya akan statis. Oh, profesor di perguruan tinggi harus radikal dalam pengertian apa? Ya yang baik. Nah, ini radikalisme, ini nomenklatur yang obskur dan lentur. Obskur itu tidak jelas ya, jadi kabur. Karena apa? Nomenklaturnya itu lebih ke nomenklatur politik, bukan nomenklatur hukum. Nah, ketika itu dipakai oleh nomenklatur politik, ya sakarepe rezim yang sedang berkuasa. Maka terkait dengan lenturnya tadi, terkait dengan ini apa? Ya nanti mau di kepolisian, mau di perguruan tinggi, mau di tempat apa lagi. Ya ini gampang, tergantung siapa penguasanya di mana situ. Kemudian mau mengatakan, oh ini orang itu radikal, ini radikal. Langsung, keras. Jabatan dipotong, ya kan? Nah, kalau perlu dipindah. Mungkin malah diberhentikan, tidak suruh. Nah, ini radikalisme macam mana? Padahal yang kita tahu namanya radikal yang dilarang itu adalah radikal terorisme. Ya. Nah, jadi kita mulai terkuak kan dengan pernyataan Hasto Kristianto ya. Ya notabene dia seorang Nasrani ya kalau nggak salah, kok berani-beraninya mengatakan bahwa khilafah itu sebagai ajaran gampangnya wira ajaran sesat gitu aja, yang dilarang gitu. Lu berani-beraninya begitu. Dasarnya apa? Dia Nasrani lagi, ya kan? Wah, ini bukan perang agama, maksudnya tidak berhak dia mengatakan begitu. Karena apa? Ya dari sisi agama belum ada penetapan itu, dan tidak mungkin ada penetapan itu. Dari sisi hukum juga belum ada penetapan bahwa radikalisme yang dimaksud itu begitu.